Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eza Prastio dari program studi teknologi rekayasa internet kelas 5B. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas lab 3 yaitu Introduction to Amazon EC2. Nah, di sini langkah pertama yaitu Start Lab dan berikutnya kita tunggu sampai AWS ini hijau. Jika sudah hijau, kita klik AWS ini. Nah, kita klik AWS-nya. Berikutnya, jika sudah klik, kita sekarang berada di AWS Management Console. Langsung saja ke tas yang pertama di sini yaitu Launch Your Amazon EC2 Instance, yaitu membuat atau meluncurkan Amazon Instance EC2 kita. Langsung saja ke langkah-langkah pengerjaannya. Di sini yang pertama di AWS Management Console, choose Services. Nah ini Services kita klik. Berikutnya kita pilih Compute. Nah ini Compute. Setelah itu kita pilih EC2. Nah, di sini kita verifikasi bahwa EC2 Console ini sedang berada di N Virginia. Nah, ini N Virginia US S1. Oke, sudah sesuai. Berikutnya di sini kita pilih Launch Instance. Nah, ini Launch Instance. Berikutnya kita beri nama dan teks atau tanda. Di sini kita beri nama web server. Nah, berikutnya step 2 di sini application and OS image. In the list available quick starts AMIs, keep the default Amazon Linux AMI selected. Nah, di sini kita pilih Amazon Linux. Nah, untuk ini, untuk machine image-nya, kita pilih Amazon Linux 2023 AMI. Nah, ini sepertinya sudah sesuai, dan tidak usah kita ubah. Berikutnya, kita masuk ke step 3, yaitu instance type. Untuk instance type, kita pilih di sini T2 Micro. Kita ubah di sini menjadi T2 Micro. Nah, berikutnya di step 4 ini yaitu key pair login. Nah, di sini for key pair name required choose Foki. Nah, di sini kita pilih Foki. Nah, berikutnya di step 5 ini network settings, yaitu pengaturan jaringan. Di next network settings kita pilih edit. Nah, berikutnya untuk for FVC select lab for VPC select lab VPC. Nah, ini kita pilih lab VPC. Nah, berikutnya di sini kita juga harus perhatikan subnetnya yaitu public subnet 1. Nah, ini sudah sesuai. Nah, berikutnya under firewall kita pilih create security group. Nah, ini sudah sesuai. Berikutnya untuk security group name kita berikan sini sesuai dengan yang sudah ditentukan, yaitu web server security group. Nah, ini kita ubah. Dan untuk deskripsinya kita juga berikan di sini security group for my web server. Nah, berikutnya under inbound security group rules, notice that one rule exists.
di bawah inbound security group. Nah ini kita pilih remove. Nah berikutnya di step 6 ini, yaitu configure storage. In the configure storage section, keep the default setting. Nah jadi configure storage ini tidak usah diubah-ubah. Kita biarkan default. Berikutnya step 7. Nah, di step 7 ini yaitu advanced details. Nah, di sini di advanced details ini kita expand, kita klik saja. Nah, berikutnya di sini for termination protection select enable. Nah, kita cari di sini termination protection. Nah, ini kita pilih enable. Berikutnya scroll sampai bawah, scroll to the bottom of the page, and then copy and paste the code shown below into the user data box. Kita scroll sampai bawah. Nah, di sini di user data ini kita copy kode ini, lalu kita paste di sini di user data. Nah, berikutnya di step 8 ini yaitu launch the instance. At the bottom of the summary panel, choose launch instance. Nah, di sini kita pilih launch instance. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini instance sudah di launch atau sudah berhasil di launch. Nah, berikutnya kita pilih view all instance. Nah, ini kita klik. Nah, berikutnya di instance list ini kita checklist web server. Nah, berikutnya kita di display details tab. Nah, ini details tab. Nah, kita tunggu sampai instance-nya menunjukkan instance status running. Di sini sudah running. Status ceknya 2/2 checks pas. Nah, kita lihat di sini. Nah, sedang untuk status ceknya di sini sedang inisialisasi. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu sampai 2/2 checks pas. Kita tunggu sampai selesai atau sampai 2/2 cek pas. Nah, di sini sudah 2/2 cek pas untuk status ceknya. Nah, di sini berarti kita sudah berhasil melaunching Amazon Instance EC2 kita. Nah, berikutnya di task 2 ini monitor your instance.
yaitu memonitor instance instance yang telah kita buat. Nah, berikutnya kita pilih status check step. Status check step. Berikutnya langkah yang ke-22 ini kita pilih tab monitoring. Nah ini. Nah berikutnya in the action, di action ini, in the action menu towards the top of the console, select monitor and troubleshoot, get system log. Action, monitor and troubleshoot, lalu get system log. Nah ini adalah system log display the console output of the instance, which is a valuable tool for problem diagnosis. Nah, jadi jika ada masalah nanti, maka akan muncul di sini. Nah, berikutnya kita scroll sampai bawah ini, lalu kita pilih cancel. Nah, berikutnya ensure web server is still selected. Nah, kita pastikan masih dipilih di sini atau di checklist. Then in the actions menu, select monitor and troubleshoot, get instance screenshot. Kita pilih action, monitor and troubleshoot, lalu kita pilih get instance screenshot. Nah ini kita tunggu sebentar. Nah jika sudah ini this shows you what your Amazon EC2 instance console would look like if a screen were attached to it. Berikutnya kita pilih cancel. Nah ini kita pilih cancel. Nah berikutnya di task yang ketiga yaitu update your security group and access the web server. Nah, kita update security groupnya, lalu kita update untuk security group dan akses web server. Nah, berikutnya di sini kita pastikan bahwa web server masih di checklist. Berikutnya kita pilih details. Nah, ini. Lalu kita copy public IPv4 address ke clipboard. Nah, ini kita copy saja. Nah, berikutnya kita open new tab, kita buka browser baru, lalu kita copy, lalu kita enter. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, di sini tidak bisa diakses. Nah, kita baca di sini. Question. Are you able to access your web server? Why not? Nah, jadi di sini you are not currently able to access your web server because the security group is not permitting inbound traffic on port 80, which is used for HTTP web requests. This is a demonstration of using a security group as a firewall to restrict restrict the network traffic that is allowed in and out of an instance. To correct this, you will now update the security group to permit web traffic on port 80. Nah, untuk uh, menyelesaikan masalah ini, sekarang kita harus mengupdate security groupnya untuk mengizinkan jaringan webnya melalui port 80. Nah, kita balik sini.
Kita tetap biarkan ini terbuka, lalu kita masuk ke AC to console tab. Nah ini. Nah berikutnya in the left navigation pane di panel sebelah kiri ini choose security group. Nah di sini kita pilih security group. Nah ini. Nah berikutnya kita pilih web server security group. Nah ini yang kedua. Nah ini kita pilih, kita checklist. Nah berikutnya kita pilih tab inbound rules. Nah ini kita pilih inbound rules. Nah di sini kita pilih edit inbound rules. Edit inbound rules. Nah berikutnya di sini kita pilih add rule. Nah di sini untuk type-nya kita pilih HTTP dan untuk source-nya kita pilih anywhere IPv4. Nah untuk jika sudah berikutnya langsung save rules. Nah di sini inbound security group rules successfully modified on security group. Nah berarti rule tadi telah ditetapkan di security group web server security group. Nah berikutnya kita kembali ke web server ke tab tadi. Nah ini lalu kita refresh. Jika tidak bisa, coba kita lihat lagi di sini web security group. Coba kita lihat lagi. Oh di sini tadi apa yang kita tahu? Coba kita lihat lagi. Oh, sepertinya tadi itu yang kita edit adalah coba kita ulangi sekali lagi di web server group ini untuk inbound rules kita edit inbound rules. Nah di sini kita pilih HTTP lalu source-nya kita pilih anywhere IPv4. Nah berikutnya ini kita pilih save rules. Nah ini kan sudah. Coba kita cek. Nah ini sudah sesuai. Nah coba ini kita refresh lagi. Nah kita sudah berhasil memodify security group untuk mengizinkan HTTP traffic ke Amazon EC2 instance kita. Nah, berikutnya di tes 4 ini, resize your instance type and EBS volume. Nah, berikutnya kita stop langkah berikutnya yaitu stop your instance. Sebelum kita resize, kita ubah ukurannya, kita harus menyetopnya terlebih dahulu. Nah, kita kembali ke EC2 Management Console. In the left navigation pane, choose instance and then select the web server. Kita pilih instance.
Lalu di sini kita pilih web browser. Nah ini. Nah berikutnya di instance state. Nah ini kita pilih stop instance. Berikutnya kita pilih stop. Nah, kita tunggu sampai instance state-nya benar-benar menampilkan stop stop it, stop it. Nah ini sedang proses penyetopan. Kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah stop it seperti ini, kita bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu change the instance type and enable stop protection. Di sini kita mengganti type instance, tipe instance-nya, lalu mengaktifkan stop protection. Jadi nanti ketika di stop, dia tidak bisa di stop. Nah, berikutnya di sini select the web server instance, then in the action menu select instance setting and then change instance type. Nah, ini di action sebentar. Kita harus checklist terlebih dahulu. Nah, ini sudah checklist. Di action kita pilih instance setting. Nah, di sini kita pilih change instance type. Nah, ini. Berikutnya di sini untuk instance type kita pilih T2 small. Kita ketik T2. Nah, ini T2 small. Lalu berikutnya kita eh, kita pilih apply. Kita change instance type. Berikutnya select the web server instance, then in the action select instance setting, change stop protection. Kita select enable and then save. Nah, di action ini kita pilih instance setting. Setelah ini kita change stop protection. Nah, ini. Nah, berikutnya kita pilih enable. Lalu kita pilih save. Nah, ini ketika kita menyetop instance shutdown. Nah, berikutnya resize the EBS volume with with the web server instance still selected. Choose the storage tab. Nah, ini di sini kita pilih storage tab. Nah, di sini kita select volume ID. Volume ID. Nah, ini di volume ID ini kita select the checkbox next to the volume the display. Nah, ini kita checklist di sini. Nah, ini sudah kita checklist. Berikutnya di action kita pilih bukan action lagi nih. Kita cari action di sini.
Ini kita pilih action. Kita checklist dulu, lalu kita action. Nah, di sini kita pilih modify volume. Nah, berikutnya, this volume currently has a size of 8 GB GIB. You will now increase the size of this. Kita akan tingkatkan. Nah, di sini kita ubah menjadi 10. Nah, berikutnya kita choose modify. Di sini kita klik modify. Nah, di sini kita klik modify. Nah, di sini sudah eh, sudah terrequest bahwa volumenya ini akan dimodify atau diubah. Nah, berikutnya start the resize instance. Nah, langkah berikutnya ini in the left navigation pane di panel sebelah kiri ini kita pilih instance. Nah, berikutnya di sini kita pilih web server. Nah, di sini kita centang web server. Nah, berikutnya di instance state ini kita pilih start instance. Nah, instance sudah di start. Nah, berikutnya di task 5 ini explore EC2 limits. In the AWS Management Console, in the search box next to services, search for and choose service quotas. Nah, di pencarian ini kita cari service quotas. Nah, ini kita klik. Nah, di sini kita pilih AWS. Oh, ini kita and then the AWS service find service. Find then in the AWS service find service search bar. Oh, kita cari EC2. EC2. Nah, dan pilih Amazon Elastic Compute Cloud. Nah, ini Amazon Elastic Compute Cloud. Berikutnya di sini nah, setelah ini kita di find quotasnya kita cari running on demand. Nah, di sini kita cari running on demand. Nah, berikutnya kita hanya melihat-lihat saja di sini, tidak ada yang dipilih. Nah, berikutnya di task ke-6 ini kita tes stop protection. Nah, langkahnya di sini yang pertama in the AWS Management Console in the search box next to services search for and choose EC2 to return to EC2 console. Nah, ini kita cari, kita ketik EC2. Nah, kita klik EC2 untuk kembali ke EC2 console. Nah, berikutnya ini di panel sebelah kiri sini kita pilih instance.
Nah, berikutnya kita pilih web server. Nah, berikutnya kita pilih instance state. Lalu kita stop instance state. Kita pilih stop instance. Lalu kita pilih stop. Nah, kita lihat di sini bahwa terdapat pesan mengatakan gagal untuk menyetop instance. Nah, ini karena eh, kita harus memodify disable API stop. Nah, ini muncul karena tadi stop protection-nya kita aktifkan atau kita enable. Nah, langkah berikutnya adalah kita masuk ke action, kita masuk ke action, lalu kita pilih instance setting. Nah, berikutnya di sini kita pilih change stop protection. Nah, ini. Nah, ini kita unchecklist enable. Nah, sekarang berarti menjadi disable. Lalu kita save. Nah, berikutnya you can now stop the instance. Sekarang kita bisa menyetop atau memberhentikan instance-nya. Nah, kita pilih web browser, web server. Berikutnya kita pilih instance state. Nah, di sini kita klik stop instance. Nah, di sini kita pilih stop. Nah, di sini untuk stopnya sudah berhasil diinisiasi, tapi belum benar-benar stop. Nah, ini kita tunggu sampai stop, lalu baru kita submit. Nah, jika sudah stop seperti ini, berarti dia sudah benar-benar stop. Nah, berikutnya kita submit eh, pekerjaan kita barusan ini. Kita klik submit, pilih submit, lalu yes. Nah, di sini submitnya sedang diproses. Nah, sekian pengerjaan tugas dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.